salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 Sistem Ekonomi Indonesia, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah studi kasus tentang investasi yang ada di Indonesia. Nah, studi kasus yang kami pilih ini mengenai investasi pariwisata dan infrastruktur di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan sedikit latar belakang mengenai investasi yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang investasi itu teman-teman, investasi itu singkatnya adalah menanamkan suatu modal begitu. Tapi investasi itu ada banyak hal. Contohnya itu kita berinvestasi di sebuah aset. Nah, aset itu dia juga banyak, misalnya itu saham, obligasi, properti maupun emas. Nah, kalau kita berbicara tentang investasi yang ada di Indonesia itu teman-teman, investasi di Indonesia itu mulai berkembang pesat terlebih dalam bagian manufaktur, infrastruktur, dan ekonomi digital. Nah, itu yang mulai berkembang di Indonesia itu sendiri teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara tentang investasi pariwisata dan manufaktur, itu berarti kita berbicara mengenai suatu tempat pariwisata yang ada di suatu kota. Misalnya kami di sini memilih Kota Kupang, jadi tempat-tempat pariwisata yang ada di Kupang. Misalnya itu tempat-tempat yang pernah kita pergi, misalnya ada Pantai Lasiana, Gua Kristal, atau Pantai Tablolong dan lain-lain teman-teman. Nah, itu merupakan suatu tempat pariwisata yang dimana kita bisa berinvestasi untuk menanamkan modal untuk jangka waktu ke depannya teman-teman. Nah, di sini tanpa mempersingkat waktu, saya akan langsung memberikan kesempatan kepada teman saya yang akan menjelaskan mengenai latar belakang dari studi kasus yang kami pilih. Menjelaskan latar belakang mengenai studi kasus investasi pariwisata dan infrastruktur di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi investasi yang menjanjikan, terutama di sektor pariwisata dan infrastruktur. Pemerintah daerah serta pemangku pariwisata kepentingan aktif mengundang investor untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas layanan publik. Nah, selain memiliki potensi alam yang indah, Kota Kupang dan wilayah sekitarnya juga berada pada posisi yang strategis sebagai pintu masuk Nusa Tenggara Timur. Hal ini membuat Kota Kupang tuh memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai pusat pariwisata dan kegiatan ekonomi. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, serta fasilitas pendukung pariwisata. Nah, investasi di sektor pariwisata dan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, serta meningkatkan pendapatan daerah. Nah, kehadiran investor diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, khususnya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Pulau Tiram. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, investor, dan masyarakat, pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Nah, oleh karena itu, studi kasus ini penting untuk melihat bagaimana investasi pariwisata dan infrastruktur di Kupang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sekian pemateri dari saya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik. Hubungan antar tujuan investasi dari kasus yang kami ambil, yang pertama itu menarik wisatawan domestik dan internasional. Perkembangan produk pariwisata bahari membuat Kupang kompetitif sebagai domestik regional. Ini berstrategi dengan posisinya Indonesia sebagai pusat pariwisata bahari. Yang kedua itu meningkatkan perekonomian lokal melalui lapangan kerja baru. Investasi infrastruktur memicu permintaan tenaga kerja di konstruktris jangka pendek dan sektor pariwisata jangka panjang. Pariwisata berbasis komunitas dan data pasok lokal menurut pendapat masyarakat dan tepat jika dirancang infrastruktur. Yang berikutnya itu perkembangan biru. Ekonomi biru memadu pariwisata bahari dengan konservasi laut dan perikanan berkelanjutan. Turisme yang sehat, lingkungan meningkat, daya tarik jangka panjang, dan lapangan kerja hijau. Dampak nyata dan yang kami ambil itu
Baik, berikutnya ada tantangan dalam investasi pariwisata di Kupang. Nah, yang pertama ada kebutuhan modal besar. Nah, tantangan pertama ini adalah soal dana. Membangun kawasan wisata di pulau seperti Pulau Kera itu butuh biaya yang tidak sedikit ya teman-teman. Mulai dari pembangunan penginapan, dermaga, wahana wisata, sampai fasilitas pendukung lainnya. Nah contohnya, sebelum para wisatawan datang, investor itu sudah harus mengeluarkan dana besar hanya untuk membangun akses perahu, listrik, dan bangunan dasar. Nah jadi modalnya itu harus keluar terlebih dahulu, kemudian hasilnya baru bisa dinikmati setelah beberapa tahun ke depan. Nah yang kedua ada kesiapan infrastruktur pendukung seperti transportasi, listrik, dan air. Nah infrastruktur pendukung ini jadi tantangan penting karena lokasi Pulau Kera ini tidak seperti di tengah kota. Akses menuju pulau, ketersediaan listrik yang stabil, dan air bersih harus benar-benar siap ya. Misalnya kalau wisatawan datang tetapi listrik di sana itu sering padam ataupun air bersihnya itu terbatas, tentu pengalaman wisatawan mereka tuh jadi kurang nyaman ya teman-teman. Ini berarti para investor dan pemerintah itu perlu bekerja sama lebih untuk memastikan fasilitas dasar tersebut tersedia dengan baik. Nah yang ketiga ada pengelolaan lingkungan agar tetap berkelanjutan. Jadi teman-teman, pengembangan pariwisata harus tetap menjaga dan melestarikan alam supaya tidak rusak. Nah, kalau pembangunannya itu dilakukan sembarangan, laut bisa tercemar dan terumbu karang rusak. Padahal laut dan terumbu karang itu justru menjadi daya tarik utama dari pariwisata ini. Nah, contoh sederhananya, pengelola wisata perlu mengatur jumlah pengunjung, mengelola sampah dengan baik, dan tidak merusak kawasan sekitar pesisir. Nah, jadi para wisatawan bisa terus ke sana dan tempat wisata ini terus berjalan tanpa merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya kita masuk pada dampak positif. Nah, dengan adanya investasi yang dilakukan itu sangat berpengaruh baik pada pendapatan daerah, karena semakin banyak orang-orang yang berkunjung maka semakin meningkat pula pendapatan daerah. Kemudian selain itu ada lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal seperti pemandu wisata. Nah, selain dari dampak positif peningkatannya pendapatan daerah dan lapangan pekerjaan, ada juga salah satunya itu peningkatan fasilitas pariwisata yang modern. Nah, di mana destinasi wisata jauh lebih menarik dan lebih modern. Kemudian para wisatawan menjadi lebih nyaman dan lebih puas ketika berkunjung karena adanya fasilitas-fasilitas yang modern yang bisa membuat pengalaman para wisata itu semakin menyenangkan, seperti mulai dari area yang bersih, kemudian sistem keamanan, kemudian informasi digital yang memudahkan para wisatawan itu dalam melakukan kunjungan. Kemudian ada operasional yang lebih efisien. Kemudian lingkungan wisata tetap terjaga, dan salah satunya itu nama Kota Kupang itu atau citra Kota Kupang itu jauh lebih baik dan jauh lebih menarik. Dan selain itu dengan adanya investasi ini membuat pariwisata jauh lebih awet dan berkelanjutan dengan adanya konsep-konsep yang modern. Destinasi ini tidak cepat rusak, melainkan bisa bertahan menjadi tempat wisata yang unggul sampai ke depannya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara studi kasus Pulau Kera dan pengembangan pariwisata dengan materi investasi berdasarkan jenis investasi, yaitu jenis investasi berdasarkan sumber modal dan juga jenis investasi berdasarkan bentuk aset. Jadi, studi kasus ini menganut dua jenis investasi sekaligus, yaitu jenis investasi berdasarkan sumber modal dan juga berdasarkan bentuk aset. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu berdasarkan sumber modal. Jadi,
studi kasus ini termasuk dalam jenis investasi berdasarkan sumber modal, yaitu investasi dana asing atau penanaman modal asing atau investasi swasta, di mana dana yang digunakan untuk pengembangan pariwisata di Pulau Kera tersebut berasal dari pengusaha Tiongkok atau Cina. Nah, kemudian yang kedua itu berdasarkan bentuk aset. Jadi, studi kasus ini juga termasuk dalam jenis investasi berdasarkan bentuk aset, di mana dana tersebut tidak ditanamkan dalam bentuk surat berharga seperti saham atau obligasi yang diperdagangkan di pasar modal, melainkan investasi secara langsung dalam pembangunan fisik dan juga infrastruktur nyata di lokasi proyek. Nah, aset yang dihasilkan ini bersifat konkret dan juga dapat dilihat seperti pembangunan resort, fasilitas water sport, dan juga infrastruktur pendukung pariwisata lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kota Kupang. Untuk merealisasikan potensi besar di sektor pariwisata dan infrastruktur, pemerintah Kota Kupang tidak hanya menunggu. Mereka aktif membangun fondasi melalui 3 strategi utama yang saling memperkuat. Strategi yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan perizinan investasi dengan sistem online. Nah, strategi yang pertama ini adalah menghilangkan hambatan birokrasi. Pemerintah Kota Kupang telah meluncurkan sistem perizinan investasi dan pelayanan terpadu atau yang disingkat SIPintar. Platform online ini memungkinkan investor mengajukan, memantau, dan menyelesaikan seluruh proses perizinan dari satu pintu secara daring. Dampaknya jelas, proses yang lebih cepat, biaya lebih efisien, dan transparansi yang meningkat. Ini adalah sinyal kuat bahwa Kupang serius menyambut investasi dengan kemudahan berusaha. Nah, strategi yang kedua di sini yaitu memperluas layanan dan transparansi sehingga lebih menarik minat investor. Pemerintah tidak hanya mengadakan portal online, tetapi juga menciptakan ruang pertemuan langsung melalui Kupang Investment Forum. Forum ini berfungsi sebagai marketplace atau tempat matchmaking strategi. Di sini proyek-proyek potensial seperti pengembangan Pulau Kera atau Pelabuhan Kupang diperkenalkan langsung kepada pelaku usaha, investor domestik dan asing. Kupang Investment Forum ini mempertemukan supply atau peluang dengan demand atau modal, sekaligus menjadi wadah dialog untuk menyelesaikan tantangan secara kolaboratif. Nah, untuk strategi yang ketiga yaitu menyediakan wadah diskusi dan peluang kolaborasi antar pelaku usaha. Strategi ketiga ini adalah membangun kepercayaan. Pemerintah Kota Kupang berkomitmen memperluas layanan dan menjaga transparansi dalam setiap interaksi dengan investor. Komitmen ini penting untuk menarik investasi yang berkelanjutan, bukan sekedar transaksional. Dengan kebijakan yang jelas dan kemitraan yang setara, pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang andal, memastikan bahwa kemitraan dengan investor seperti yang terlihat dengan Itobi Group dan mitra asing memberikan manfaat timbal balik bagi pengusaha, masyarakat, dan lingkungan. Nah, kesimpulannya, ketiga strategi ini membentuk sebuah siklus yang saling menguatkan. SIPintar sendiri menciptakan kemudahan akses, Kupang Investment Forum membangun jaringan dan kolaborasi, sementara komitmen pada transparansi memastikan keberlanjutan dan kepercayaan. Sekian penjelasan dari saya tentang strategi pemerintah daerah. Sekian dan terima kasih.